Shalom Alaikum, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Ya, selamat malam dan salam jumpa kembali di hari ini seperti biasa di hari Selasa dengan materi dan juga dalam tanya jawab. Ya, dalam program Refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan atensi sahabat juga kami menunggu dan kebersamaan kita di malam hari ini sampai dengan pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan Rio di malam hari ini hadir ke ruang dengar sahabat bagi sahabat yang ada di kota Ambarawa dan juga sahabat yang ada di luar kota yang mendengarkan di live streaming di suryakebenaran.com, khususnya bagi sahabatku yang ada di aplikasi Radio Box. Selamat malam dan selamat bergabung. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Bapa Yahweh atas anugerahnya, cintanya, dan kemurahannya dalam setiap kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga, dan semua yang telah kita lewati di sepanjang hari ini. Percaya semua mendatangkan berkat dan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, dan setiap hal yang kita lakukan yang tidak bertentangan dengan firman-Nya pasti dibuat oleh Bapa Yahweh berhasil. Amin. Ya, sahabat yang diberkati di malam hari ini, langsung saja nih kita akan menyapa pembicara kita di malam hari ini yang sudah tidak asing di ruang dengar sahabat. Tapi nanti sebelumnya pembicara akan menyapa juga nih teman-teman atau sahabat yang ada di TikTok. Langsung saja, Shalom Alaika, selamat malam untuk Bapak Gembala Dr. Simeon Sulistyo atau Pastor Simeon. Selamat malam, Pastor Simeon. Shalom Rio, selamat malam. Apa kabar nih? Haleluya, luar biasa. Sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Baik, Pastor, kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di TikTok, silakan. Oke, selamat malam semuanya teman-teman yang ada di TikTok yang mampir ya. Kini kita sedang di dalam program refleksi Radio Surya Kebenaran. Konseling interaktif. Jadi saudara-saudara kalau mau bertanya silahkan. Mau bertanya boleh. Mau melakukan mau live boleh, bareng boleh, silahkan. Dan mau komentar, mau bertanya silahkan ya. Saya sapa dulu yang baru mampir nih ya, yaitu Kak Josephine dan Kak Maria Permatahati. Selamat malam. Jadi yuk panggil teman-teman untuk kita bisa ikutan live bersama. Kita bahas tentang tema pada malam hari ini yang saya beri judul budak korporat. Apa itu budak korporat? Yang milenial pasti sudah sering mendengarkan hal ini. Oke, baik, terima kasih Pastor. Itu menyapa buat teman-teman yang ada di TikTok ya. Nanti untuk mau share dalam suara maupun berkomentar kami persilakan. Dan untuk yang ada di studio kita menyapa dulu buat dua teman kita, ada Irda dan Tika. Shalom Alaika, selamat malam Tika. Shalom Kak Rio, selamat malam. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Dan bagaimana dengan kabar yang satunya? Ada teman kita Irda. Selamat malam Irda. Selamat malam Kak Rio. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Luar biasa. Ya, sahabatku, itulah kita sudah berkenalan dengan yang ada di studio dan juga menyapa teman-teman yang ada di TikTok bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo di malam hari ini. Dan sahabat, pastinya kami juga mengundang dan menunggu atensi sahabat di 0816654532 bagi sahabat yang sudah bersiap-siap nih mau bergabung bersama dengan kita di malam hari ini. Ya, seperti tadi sudah di-spill oleh Pastor Simeon, malam ini kita berbicara tentang budak korporat ya. Nah, kenapa sih Pastor memilih judul ini? Karena biasanya kita bahas tentang cinta, kitab suci. Kok malam hari kita bicara tentang budak korporat? Ya, karena berkaitan dengan event yang besok kita akan jalani bersama, yaitu setiap tanggal 1 Mei kita selalu memperingati Hari Buruh ya, Hari Buruh Nasional atau May Day. Ya. Buruh internasional kalau nggak salah ya, Hari Buruh internasional. Dan ini kan berkaitan dengan orang yang bekerja pada suatu perusahaan begitu. Dan seringkali yang saya lihat di Instagram yang seringkali saya baca gitu, kadang-kala ya ketika scroll gitu, ada istilah yang seringkali dipakai oleh anak-anak muda zaman now, yaitu budak korporat gitu kan.
Dan saya perhatikan ini apa maksudnya gitu kan. Dan saya menangkap maksudnya. Oh, jadi mereka ini menganggap bahwa para karyawan ini ya kita yang bekerja sebagai seorang karyawan itu kalau mungkin di latar belakangnya karena tidak puas dengan perusahaannya begitu, sehingga melabeli diri dengan ya label budak korporat gitu. Nah, nanti bagaimana budak korporat itu sejatinya, dan juga bagaimana kita sebagai anak Tuhan tentu saja, karena ini kita selalu ngomongin tentang kerohanian, jadi tidak jauh-jauh dari itu. Meskipun temanya yang tren, yang sedang in, yang sedang hot, tapi pasti kita kaitkan dengan kerohanian kita begitu. Iya, baik, terima kasih Pastor Simeon. Ya, dan juga sahabat yang ada di rumah, sekali lagi untuk atensi sahabat dalam pertanyaan dan juga konseling di malam hari ini, kami menunggu di 08166545532. Dan juga bagi sahabat yang ada di TikTok, nanti untuk layarnya kami persilakan, yang mau open mic silakan, dan juga yang mau memberi komentar pada kolom komentar kami persilakan untuk bertanya. Ya sahabatku, di malam hari ini seperti tadi sudah dibuka oleh Pastor Simeon tentang budak korporat yang akan kita bahas di malam hari ini. Nanti kita akan tahu seperti apa sih budak korporat itu, apakah ini negatif atau positif, atau bagaimana sih dampaknya bagi orang-orang yang melabeli dirinya dengan kata tersebut. Nah, daripada kita penasaran, langsung saja nih kita akan masuk pada sesi yang pertama karena waktu terus berjalan. Untuk itu kepada Pastor Simeon kami persilahkan untuk sesi yang pertama. Iya, terima kasih Rio. Nah, sahabat surah kebenaran, yang barusan saya singgung sedikit tentang budak korporat, ini memang fenomena yang sedang terjadi begitu ya. Label ini maksud saya. Yeah. Di dalam dunia milenial, anak-anak muda milenial itu seringkali melabeli dirinya adalah budak korporat. Ya, karena kerja terus kayaknya sudah kerja banting tulang ini, tapi ya dapatnya cuma seberapa gitu kan. Jadi ini mereka melabeli dirinya, dan ini sebetulnya tanpa kita sadari itu sebetulnya melemahkan dan memandang dari sisi negatif gitu, sehingga bisa menghambat kemajuan karir mereka sebetulnya malahan gitu. Mereka merasa tidak puas dengan perusahaannya, atau mereka merasa dirinya, ya aku ini kan hanya seorang budak korporat yang ya suruh kerja gitu, tapi hasilnya secukupnya. Itu yang mereka merasa seperti itu, sehingga akhirnya membawa diri mereka menjadi semakin tidak sungguh-sungguh di dalam bekerja begitu, sehingga jadi kayak males juga gitu ya di dalam kerja. Nanti kita akan singgung lebih dalam lagi. Namun sebelumnya kita perlu tahu dulu nih ya, istilah budak korporat ini secara Kamus Besar Bahasa Indonesia by definition atau pengertiannya itu apa gitu ya, kita perlu tahu. Ya, saya cepat cari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata budak. Budak itu artinya apa? Hamba, jongos, orang gajian. Ya. Kalau arti budak itu adalah orang gajian, itu masih lumayan ya. Artinya sama dengan karyawan kan begitu, atau pegawai. Kan semua digaji kan begitu. Dan memang istilah budak ini kayak konotasinya semakin konotasinya kurang bagus gitu. Ya, konotasinya agak negatif kalau kita dengar budak begitu kan. Dan korporat itu apa? Korporat itu kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersifat atau berkaitan dengan korporasi. Nah, korporasi itu apa sih? Korporasi itu adalah badan usaha yang sah, badan hukum, atau juga bisa punya pengertian perusahaan atau badan usaha yang sangat besar, atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan yang besar begitu. Jadi hal ini kalau kita bisa
maknai budak korporat ini adalah orang yang bekerja pada sebuah perusahaan yang besar begitu. Ya, istilahnya bahasanya yang sederhana sebetulnya apa? Karyawan, cuman gitu. Ya kan? Cuma anak-anak milenial ini melabeli dirinya sebagai budak korporat, jadi kesannya, konotasinya jadi negatif betul. Begitu. Kayak zaman VOC dulu ya, kerja paksa atau kerja rodi. Seperti itu gitu. Ya. Dan akhirnya ini berdampak sangat luar biasa karena ini berbicara mengenai mindset sebagai seorang karyawan, sebagai seorang yang bekerja mencari nafkah untuk kehidupannya begitu. Dan ini kalau kita tidak hati-hati, kita memakai, terutama anak-anak muda ya, milenial ya, yang mungkin kalian sering dengar teman-teman kalian bilang ya kita ini kan cuma budak korporat saja. Jadi ya sudahlah, kita juga kerja, yang kita kerja ini memperkaya orang lain katanya. Seperti itu. Dan banyak hal alasan dan berbagai macam sebutan dan apa yang mereka maknai itu cenderungnya negatif seperti itu. Karena ini berbicara tentang mindset gitu ya. Kita akan masuk lebih dalam lagi nanti ini. Bagaimana apa yang seharusnya kita perbuat nih. Dan apa namanya bagaimana di dalam firman Tuhan tentu saja nanti kita akan sampai ke sana. Tapi dalam sesi yang pertama ini saya mau kasih tahu bagaimana pengaruh perkataan atau istilah budak korporat ini pada kinerja kita. Artinya bagaimana label ini yang kita biasanya melabeli diri sendiri itu sebagai yang budak korporat, itu pengaruhnya apa? Pengaruhnya yang pertama, kita akan merasa bahwa kita ini adalah budak, hamba, jongos gitu, bukan orang gajian. Ini kan kesannya kan beda ya, meskipun artinya sebetulnya sama, cuman kesan dan konotasinya kan nggak enak gitu kan, sehingga mempengaruhi harga diri kita gitu. Ya aku inilah apalah gitu kan, aku hanya sebagai budak korporat katanya. Lalu akhirnya setelah demikian jadi malas dalam bekerja dan tidak loyal kepada perusahaan gitu. Pokoknya saya kerja dapat duit, masalah perusahaan mau bangkrut kayak mau apa kayak memang urusan gue gitu kan. Jadi terserah, pokoknya jam pulang kerja teng ya sudah langsung pulang lah, tenggo kalau orang bilang. Tenggo. Begitu teng langsung go. Ya, yang kalian yang sudah pernah kerja di perusahaan atau di mana gitu pasti akan familiar dengan istilah-istilah ini begitu. Karena saya juga dulu begitu, sering dengar teman-teman gitu, tenggo aja lah, tenggo hari ini aku mau tenggo gitu kan. Tenggo itu tenggo. Jadi mereka berpikir juga saya terlambat dipotong, tetapi kalau saya pulang telat tidak ditambah. Gitu, kayaknya nggak fair gitu kan. Nah itu mereka memandangnya seperti itu. Kalau saya datang awal nggak ada tambahan atau nggak ada kompensasi ketika saya misalkan saya datang 15 menit lebih awal, maka sebaiknya saya juga bisa 15 menit lebih awal pulang. Seperti, jadi perhitungan banget gitu akhirnya ya. Dan yang ketiga, membuat berpikir buruk terhadap perusahaan gitu. Perusahaan berusaha melakukan apa satu hal, ya kita ngomongnya yang normal-normal aja ya. Memang ada perusahaan yang pokoknya memeras sebanyak-banyaknya tenaga dan keringat dari karyawannya. Tapi kalau bisa dibayar dengan sekecil-kecilnya, ya mungkin ada begitu. Tapi kita ngomongin secara normal-normal aja gitu, bahwa kalau sebetulnya antara pengusaha dengan karyawan itu saling membutuhkan sebetulnya gitu. Tidak ada yang mana yang berjasa mana yang tidak begitu. Semua saling membutuhkan dan sangat saling bergantung satu sama lain. Bayangkan kalau karyawan tidak ada yang mempekerjakan, dapat duit dari mana? Demikian pula sebaliknya, perusahaan kalau tidak ada karyawan, bagaimana dapat duit juga? Betul. Kan begitu. Jadi
sebetulnya saling membutuhkan begitu. Cuman karena attitude yang kurang bagus, pola pikir, mindset yang nggak bagus, akhirnya akan menjadi merusak hubungan yang sebetulnya saling simbiosis, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan itu gitu loh. Ya. Seperti itu. Maka dari itu bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana kita berpikir, nanti kita akan lihat di dalam session yang kedua begitu. Oke, ya baik, terima kasih Pastor Simeon sudah membuka, dan di mana sesi yang pertama sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, ya ternyata yang harusnya positif ya, ini dibuat negatif oleh kaum milenial saat ini. Kalau kita perhatikan karena banyak sekali updatean di sosial media, membuat seakan-akan tuh mereka tertekan gitu, adalah korban dari segala hal yang mereka kerjakan sendiri. Padahal kalau berbicara tentang memilih pekerjaan, itu kan mereka sendiri yang memilih gitu. Tapi seakan-akan mereka merasa diperbudak oleh pekerjaan yang mereka pilih untuk menjadi penghasilan mereka. Nah, jadi sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa mencerna dengan luar biasa ini malam hari ini apa yang disampaikan oleh Pastor Simeon. Nanti kita akan kembali pada sesi selanjutnya. Oleh karena itu, mungkin bagi sahabat yang sudah mempunyai pertanyaan, ingin bertanya untuk konseling di malam hari ini, kami membuka dan menunggu di 0816654532. Kami persilakan sahabat untuk mengirimkan pertanyaan dan juga konseling sahabat. Juga yang ada di TikTok, nanti bisa kami persilakan layarnya ya, bisa untuk mau bicara ataupun komentar di kolom komentar yang ada. Kami menunggu, dan kami masih bersama dengan sahabat sampai dengan pukul 9 malam di hari ini. Baik, kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami dalam program Refleksi. אני כל כך אוהב אותך. Baik sahabatku, masih bersama dengan kami dalam program Refleksi di malam hari ini, berbicara tentang budak korporat bersama dengan Bapak Gembala Dr. Simeon Sulistyo, atau kita akrab menyapa Pastor Simeon di malam hari ini. Untuk kita semua yang baru bergabung, selamat bergabung Rio ucapkan, dan juga bagi yang ada di 107.8 dan sahabat yang ada di live streaming ya di aplikasi Radio Box melalui website kami di suryakebenaran.com, dan juga sahabatku yang ada di live TikTok Pastor Simeon. Selamat malam dan selamat bergabung. Ya, berbicara tentang sesi yang pertama tadi ini, Pastor, saya punya pertanyaan dulu nih. Saya ada hal yang saya mau sampaikan juga, nanti minta pendapat Pastor Simeon ya. Nah, kalau berbicara tentang tadi budak korporat di anak-anak kaum milenial saat ini, menganggap itu adalah hal yang negatif, hal ini mengancam kehidupan mereka, seakan-akan mengancam nih, sampai akhirnya berkata begini, waduh, kita sudah jadi budak korporat yang akut ini. Budak korporat yang akut dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama katanya, minta izin cari sehari saja itu takut setengah mati. Yang kedua, hari libur kerja tidak masalah asal atasannya senang. Yang ketiga, dimanapun dan kapanpun obrolannya tidak jauh-jauh dari pekerjaan. Yang keempat, sering pusing, pegal, asam lambung, lupa waktu makan dan waktu tidur. Terus yang kelima, nggak punya waktu untuk komunitas, sosial dan juga cinta. Bagaimana nih menurut Pastor Simeon? Iya, kalau menurut saya mungkin kalau itu yang dirasakan, kita perlu evaluasi gitu. Apakah memang benar begitu? Artinya sampai pekerjaan menekan begitu yang ini, ataukah memang hanya perasaan mereka gitu? Mereka sendiri nggak bisa atur waktu gitu, seperti itu. Jadi apa ya? Kalau saya pikir misalkan pekerjaan yang sampai membuat tidak bisa tenang, lalu tidak bisa, jadi nggak bahagia kan gitu kan. Ya menurut saya carilah yang sesuai begitu, daripada ngedumel terus tiap hari, stres, asam lambung naik kan. Itu lebih baik cari yang senang, yang paling tidak terlalu tertekan gitu.
Ya, mungkin lingkungan kerja bisa saja karena situasi kerja di sebuah perusahaan atau mungkin teman-temannya yang tidak baik, Ya. toksik semua, ya carilah yang tidak toksik, begitu menurut saya. Lain halnya kalau memang dikejar target nih, dikejar target yang ada deadline mungkin, pokoknya yang dikejar ada sebuah batasan waktu, itu kan kadang-kala memang bisa bikin asam lambung naik gitu, ada kecemasan dan pikiran yang berat gitu. Nah, kita harus bisa mengatasi hal ini begitu. Jangan terus istilahnya pasrah begitu ya. Ya memang kehidupan saya begini kok, ya sudahlah, jalani aja lah. Ya memang jalani gitu. Tapi kan kalau terus asam lambung naik, dan ini kan ada satu hal yang nggak pas, ada satu hal yang tidak dikatakan menurut saya tidak sehat gitu. Nah, kita perlu cari supaya kehidupan kita juga sehat. Kalau tidak ada waktu untuk komunitas, kehidupan pribadi, yaitu sih banyak faktor juga ya. Apakah memang tidak bisa benar-benar nggak ada waktu, ataukah memang dianya yang tidak bisa atur waktu begitu, ataukah mungkin ada ya, saya pernah melihat itu, mendengar cerita lah ya, di luar negeri apalagi di negara maju itu yang persaingan sangat ketat di kerjaan, sehingga akhirnya biaya hidup tinggi memang, dan harus kerja ekstra, kalau tidak bisa hidup seperti itu. Dan kalau saya perhatikan malah justru kita di Indonesia masih jauh lebih mudah gitu kehidupannya kalau dibanding dengan negara yang maju itu. Mereka kadang sampai kerja sampai 2-3 shift atau 2-3 pekerjaan begitu, diropel gitu kan. Jadi pekerjaan yang pertama dari katakanlah jam 8 sampai jam 4, habis itu jam 4 nanti sampai jam berapa kerja lagi, habis itu nanti di weekend kerja lagi. Itu satu hal yang wow, itu ya kalau tuntutan kehidupan mau gimana lagi gitu kan. Tapi paling tidak kita harus bisa memutus siklus yang seperti ini, sehingga kita kayaknya nggak punya kehidupan yang sehat. Begitu. Kita perlu evaluasi dan cari way out-nya seperti itu. Karena kalau memang kita hidup hanya untuk kerja, ya kita bukan robot masalahnya. Kita manusia, perlu ada komunitas, ada kehidupan pribadi juga. Ya, jadi kalau ada satu yang sudah kayak gak sehat gitu, perlu dievaluasi. Bagaimana kita bisa mempunyai lingkungan atau kehidupan yang sehat begitu. Oke. Ya baik, terima kasih Pastor sudah menjawab untuk ini. Karena beberapa hal ya yang sering kita jumpai sampai merasa bahwa budak korporat ini adalah sesuatu yang sudah menjadi akut nih bagi kaum milenial. Ya itu tadi bagaimana cara pandang ya, dan juga apa yang dibagikan, di-share oleh Pastor Simeon. Dan kiranya bagi kita semua yang mungkin di luar sana yang masih mengecap melabeli dirinya dengan budak korporat, ini khususnya teman-teman kaum milenial, anak muda. Kalau orang tua sih mereka merasa sudah ini pekerjaan ini. Kalau orang zaman dulu merasa bahwa ini tanggung jawab gitu. Tapi kalau anak muda sekarang kan istilahnya Pastor, mereka berpikir kapan nih free will-nya saya gunakan ini, freedom-nya saya. Jadi maunya bebas gitu. Karena berkata bahwa kadang ada uang disayang, jadi uang ditendang gitu kan. Jadi akhirnya banyak sekali pilihan-pilihan dari anak muda saat ini. Nah, sekarang kita masuk pada sesi selanjutnya karena waktu terus berjalan. Baik, silakan Pastor. Jadi bagaimana kita sebagai orang beriman memandang sebuah pekerjaan yang kita tekuni ya. Sudah sangat jelas sekali dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Kolose 3 ayat 22 sampai 24 dikatakan, para hamba taatilah dalam segala hal kepada para majikan secara lahiriah, bukan dengan memuaskan mata sebagai cara menyenangkan orang, tetapi dalam ketulusan hati dengan takut kepada Bapa Yahweh. Amin. Jadi menghormati nggak cuma pas dilihat aja gitu,
kalau meskipun tidak dilihat atau di belakang layar bos pun itu tetap baik gitu loh. Dan segala apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, karena mengetahui bahwa dari Bapa Yahweh kamu akan menerima imbalan warisan, karena kamu sedang melayani Tuhan, yaitu Hamasyah. Jadi ini mindset yang benar tuh harusnya seperti ini. Ketika kita bekerja, kita sudah kerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus begitu. Dan kita taat baik dengan atasan kita, itu tidak cuma di depan dia, gitu, tapi di belakang pun kita rajin, baik gitu. Jangan seperti orang bilang menjilat ya, atau bermuka dua begitu. Ya kalau kita memang sudah memutuskan kerja di situ, ya kerjalah dengan baik lah gitu, seperti untuk Tuhan, ya kan? Karena kita bisa kerja di situ kan kita yang ngelamar. Lain ceritanya kalau kita memang diminta gitu kan. Kalaupun diminta juga, toh kita itu keputusan kita kan, mau terima apa enggak kan gitu. Jadi akhirnya semua kembali kepada kita. Ketika kita sudah memutuskan mau kerja di situ, ya konsekuen dong gitu, kerjakan dengan baik ya. Loh, saya sebetulnya nggak mau lah kok ngelamar, ya kan? Ya lebih baik cari yang lain lah. Tapi saya ndak menyangka akan terjadi seperti ini di lingkungan. Ya kamu kan nggak ngerti lah, kalau sudah di situ terus kamu merasa nggak betah, ya carilah yang menurut kamu baik. Cuman saya mau kasih tahu bahwa dimanapun kerja itu pasti ada masalah, dan ada hal-hal yang tidak kamu ingini terjadi gitu. Ya kalau mau semua serba kamu ingini, ya bikin perusahaan sendiri. Tapi bikin perusahaan sendiri pun pasti ada karyawan tidak kamu sukai gitu loh. Ada kejadian yang memang di luar kontrol kita untuk supaya semuanya sesuai dengan kita gitu. Itu pasti gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa mensikapi apa yang sedang kita alami gitu. Itu yang paling penting. Jadi mindset inilah yang harusnya ada pada kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul jadi berkat. Amin. Di lingkungan kita, di pekerjaan kita begitu. Kita ini kan representasi atau wakilnya Tuhan juga di muka bumi ini, anak-anaknya Dia gitu loh. Maka kita jangan bikin malu Bapak kita dong gitu ya. Nanti kalau orang bilang, ih dia kok gitu sih, kenapa ya gitu kan. Misalkan kalau mentang-mentang kita kerja sama sesama orang gereja atau mungkin sesama orang Kristen begitu kan, kita kerjanya nggak sungguh-sungguh, kita merasa kayak teman sendiri, saudara sendiri, jadi seenaknya sendiri gitu loh. Janganlah nanti sedikit-sedikit bilang, Pak ini saya mau latihan pelayanan di gereja. Nanti sedikit-sedikit ada acara gereja, loh kamu nih kerja atau mau ini di gereja gitu. Ya harus, kalau mau imbang atur waktu lah begitu, yang baik gitu, seperti itu. Demikian pula yang kuliah, yang kerja dan kuliah itu kan juga harus atur waktu dengan baik begitu, ya kan. Ada yang ini saya pernah ngajar gitu, ngajar disambi sama katanya ada ibadah apa gitu. Saya pikir waduh, ini kuliah kok mentang-mentang online bisa disambi ini itu ya, saya pikir. Wah, saya akhirnya pertemuan berikutnya saya bilang, saya tidak mau sambi-sambi. Kuliah mau pelayanan silakan gitu loh. Ya, bahasanya anak muda, pilih aku atau dia gitu. Bukan berarti saya mengecilkan pelayanan, tidak, tapi kamu harus bisa atur waktu lah gitu kan. Waktunya pelayanan ya pelayanan, waktunya kuliah ya kuliah begitu, waktunya bekerja ya. Sebagai orang Kristen jangan sampai menggunakan alasan-alasan rohani untuk
membuat kita tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja, begitu. Padahal namanya bekerja itu juga termasuk termasuk ibadah. Di dalam bahasa Ibrani itu avodah. Avodah itu artinya salah satunya adalah bekerja juga. Bekerja, servis, melayani, ya, dan bersujud, menyembah gitu. Ya itu avodah. Berarti kita bekerja pun sebetulnya ibadah gitu. Ibadah. Ya. So kalau kita hanya pakai alasan-alasan yang sepertinya rohani untuk kita bisa menghindar dari tanggung jawab, ya itu nggak benar, gitu kan? Itu nggak baik, gitu. Ya, jadi seperti itu. Bukan berarti pelayanan itu di atas pekerjaan atau pekerjaan di atas pelayanan, gitu. Menurut saya kita harus bisa bagi waktu lah, gitu. Kalau pas tempuk dengan pekerjaan seperti apa, ya kalau memang tidak bisa ditinggal, lakukan yang jadi kewajibanmu, yaitu apa? Pekerjaan, begitu. Ya, kalau pelayanan bisa coba cari teman yang lain, gitu kan, untuk menggantikan seperti itu. Jadi intinya jangan sampai nih alasan pelayanan terus dipakai untuk kerjanya seenaknya sendiri, begitu. Ya. Jadi harus antara kehidupan rohani dan pekerjaan itu juga harus seimbang. Ya. Ya. Pintar-pintar kita atur waktu lah, gitu ya. Dalam bekerja, dalam melayani Tuhan, begitu. Jadi itu dulu, mungkin nanti saya akan uraikan bagaimana mindset yang benar. Tadi saya dasari dengan firman Tuhan itu. Intinya adalah seperti itu di situ. Bahwa kita harus bekerja dengan sungguh seperti untuk Tuhan. Bekerja dengan segenap hati kita. Jadi jangan, orang Jawa bilang ledalide, semaunya sendiri. Ledalide itu kayak gimana? Intinya tuh ya malas-malesan, jadi nggak sungguh-sungguh, ya kayak gitulah. Itu ledalide. Ya, nggak bersemangat. Tapi kita harus sungguh-sungguh dalam bekerja. Baik. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa, wow, saya kerja keras gitu, enak bos saya yang kerja keras, dia yang tinggal ongkang-ongkang ke luar negeri enak. Lah saya kerja banting tulang setengah mati, gaji cuma sekian, katanya. Loh, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan bosmu juga, gitu. Bagaimana supaya bisa mempunyai penghasilan yang tinggi? Tingkatkan dong skillmu, ya toh. Bagaimana kita bisa tanda kutip dihargai atau digaji dengan gaji yang lebih tinggi? Tunjukkan prestasimu lah. Kalau kerjanya leda-leda mau naik gaji yang benar aja, gitu kan? Selalu menuntut kenaikan gaji sekian persen, tapi tidak diimbangi dengan kemampuan atau skillnya. Ya bayangkan, perusahaan harus bayar karyawan dengan gaji yang tinggi, belum lagi kalau minta izin cuti apa segala macam. Terus perusahaan jadi tersendat kan. Terus akhirnya mereka lebih milih robot akhirnya. Biaya maintenance dan tidak pernah protes. Iya toh. Akhirnya gitu. Jadi jangan saya mohon maaf, saya tidak membela pengusaha. Tapi yang saya soroti adalah attitude kita, gitu lah. Attitude-nya. Ketika attitude kita baik, percayalah suatu saat pasti akan diangkat. Sungguhan. Saya pernah melihat orang yang sepertinya tidak kompeten, tetapi dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu satu hal yang luar biasa. Dan saya bilang ini pasti suatu saat, nggak lama lagi dia pasti akan dipromosikan. Amin. Kalaupun dia di perusahaan itu tidak dipromosikan, pasti ada perusahaan lain yang melirik dia dan akan tanda kutip dibajak
Itu kamu di situ sudah berapa lama? Sekian. Gajimu berapa sekian? Kok enggak dinaik-naikkan ya? Sudah, ayo ke tempat saya aja. Tak kasih gaji sekian. Karena saya lihat kamu bagus begitu begini begitu. Gitu lah. Ya. Itu saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu itu saya diajak jalan-jalan ke pameran, bukan pameran. Ada satu lokasi apartemen gitu. Apartemen mewah. Untuk lihat-lihat aja gitu, saya diajak atasan saya waktu itu di Surabaya. Terus waktu itu marketingnya belum datang. Yang nemuin siapa? CS, cleaning service. Bukan CS customer service, no. Cleaning service. Yang job desk-nya hanyalah membersihkan begitu kan. Tetapi dia mau melayani kami, datang dilayani dengan baik. Oh ya Bapak, silakan mari, bisa ini saya bantu, mau lihat unit Bapak. Oh ya, silakan mari saya bantu. Dengan gayanya bukan seperti model orang-orang pada umumnya yang bukan bidangnya, tidak, tapi dia kayak ini wow, entah di training, entah bagaimana, mungkin di training juga, tapi dia melakukannya dengan baik gitu. Dia melakukannya dengan terlihatlah dengan segenap hati. Saya pikir wah, ini keren ini. Jadi dia jelasin ini Pak, nanti ada ininya sekian, ada unit ini luasnya sekian. Kalau masalah harga nanti bisa dengan marketingnya ya Pak ya. Nanti untuk ini. Kalau harga publishnya sekian, nanti gini. Saya pikir wow. Saya pulang dengan atasan saya bilang, Pak, wih keren banget ya orang. Menguasai dia. Iya. Saya pikir wow. Maksudnya dia juga nggak pilih-pilih gitu. Bisa saja dia bilang, aku kan kerjaanku cuma cleaning service. Ada orang mau tanya-tanya, itu kan kerjaannya marketing. Iya Ngapain sih, saya? kadang ketemu gini, Pak, tanya sama yang itu saja. Aku cuma bersih-bersih di sini kok. Gak, Mas, tanya itu aja. Aku cuma bagian resepsionis, nggak ngerti. Jadi nggak memahami, nggak mencintai pekerjaan dia cinta dan nggak mau belajari apa sih yang ada di dalamnya sih sebenarnya, Pastor. Iya. Dan kalau kita hanya istilah saya pakai kacamata kuda. Pokoknya kerjaan saya ini, yang lain nggak bisa dan tidak ini mana gue emang gue pikirin gitu kan. Itu akhirnya menghambat karir kita sendiri. Tapi kalau kita coba buka mata kita lebar-lebar, nggak pakai kacamata kuda, ya artinya itu ada bagian yang lain yang butuh kita, membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Kita bisa, dan kerjaan kita sudah beres gitu kan, atau kerjaan kita bisa ditinggal sebentar gitu. Why not kita bantu? Bukan mencampuri urusan, tapi ingat tetap ada koridor ya. Artinya apa? Keputusan kayak cleaning service itu tentang harga nanti bisa nego dengan marketingnya kan begitu. Itu dia tahu, oh ini wewenangnya dari marketing. Kalau hanya ngelilingin tamu, saya pun bisa lah, nggak apa-apa lah saya aja kan gitu. Toh itu juga masih pagi, belum banyak orang gitu. Jadi itu satu hal yang attitude yang baik. Betul. Saya bilang sama atasan saya, Pak, saya yakin itu ya, kalau kita kembali lagi ke sini dia sudah dipromosikan, pasti itu saya yakin sekali. Keren banget, saya pikir, wah ini satu hal yang luar biasa ini. Gitu. Katakanlah kita nggak ngerti, tidak menguasai, paling tidak kita caranya ngomong tuh enak gitu. Ya, bukan seperti yang tadi dicontohkan Rio. Oh nggak tahu, saya cuma ini aja. Coba tanya sama ya, yang bener aja. Nah sekarang nih ada fakta yang buruk juga nih, Pastor, dari kalau orang yang berpikir bahwa waduh kita ini budak korporat nih. Ini sampai katakan bahwa sebaik-baiknya perusahaan yang diingat karyawan itu adalah keburukan perusahaan, bukan kebaikan perusahaan. Gimana nih, Pastor? Ya, kembali lagi karena apa? Karena attitude, sikap, motivasi, sikap hati itu loh. Kalau attitude-nya sudah jelek, ya begitulah. Sebaik-baiknya perusahaan yang diingat karyawan apa? Kejelekan perusahaannya gitu. Semua perusahaan punya kejelekan, yes, gitu loh. Ya tapi paling tidak kan kita punya attitude yang baik. Ketika attitude kita baik, sikap kita baik, percaya saya, buktikan omongan saya, cepat atau lambat, saudara ketika punya attitude yang baik pasti akan diangkat, akan dipromosikan. Percaya saya,
yang jelas punya sikap atau attitude yang baik. Ya, itu penting. Mindset dan attitude yang baik. Ya. Mindset ini pola pikir, cara memandang pekerjaanmu, cara memandang perusahaan di tempat kita bekerja, gitu loh. Ketika itu semuanya baik, benar, maka tinggal tunggu waktu aja kok. Baik. Tinggal kita sabar apa enggak, udah itu aja. Pasti akan dipromosikan dan kehidupan kita akan jadi lebih baik tentu saja. Gitu. Oke, itu aja Pastor. Ya itu dulu, nanti kita untuk akan sesi bahas. yang saat ini. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, itu tadi ya ada ayat yang disinggung di mana ternambah dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24. Nanti sahabat bisa merenungkannya di rumah kembali seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Simeon dalam sesi kita yang saat ini. Dan ingat, mindset kita ini yang harus benar-benar diubah. Jadi sahabatku, mungkin orang berpikir kalau kaum saat ini memandang bahwa budak korporat ini adalah sebuah hal yang negatif, sesuatu yang negatif gitu, sampai akhir-akhirnya mentalnya kena gitu kan. Jadi semuanya kena, akhirnya sakit-sakitan gitu. Jadi tidak menikmati apa yang dia kerjakan dan apa yang menjadi tujuannya hadir di sebuah perusahaan atau tempat dia bekerja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi sahabatku, masih sampai dengan pukul 9 malam. Jadi yang mau bertanya silakan di malam hari ini, kami menunggu atensi sahabat di 0816654532 atau sahabat yang ada di live TikTok yang mau open mic, kami persilakan untuk layar, dan yang mau bergabung di dalam mengkomentar silakan di kolom komentar yang ada. Kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini, tetap di 107.8. Selamat malam kembali dan di 107.8. Selamat bergabung buat sahabatku yang ada di rumah. Kita menyapa selamat malam untuk Bapak Gembala Ade Sugeng yang ada di Banyumanik. Selamat malam dan selamat bergabung. Dan juga selamat malam buat Ibu Umi yang ada di Blotongan Salatiga. Terima kasih senantiasa mendengarkan Radio Surya Kebenaran. Dan bagi yang mau bertanya silakan di 0816654532. Kami menunggu atensi sahabat di malam hari ini. Dan juga untuk yang ada di live TikTok silakan mau open mic untuk ngobrol di malam hari ini. Kami persilakan, nanti bisa bicara langsung ya, dan suaranya kami perdengarkan di Radio Surya Kebenaran. Ya Pastor, kita lanjutkan untuk sesi kita di malam hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, nanti akan ada pertanyaan dari studio. Saya mau mancing dulu nih. Iya Pastor, kalau tadi ya kita sempat ngobrol ya, sampai saat ternyata ya budak korporat ini, kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Pastor Simeon, ini hal yang positif aja gitu. Jadi orang yang digaji, orang yang diupah, orang yang bekerja di kantor. Kalau mungkin bahasa yang sedikit kurang enak didengar, ada yang bilang jongos gitu kan. Tapi untuk kaum milenial saat ini, mereka menganggap ini adalah hal yang buruk bagi mereka gitu kan. Apakah mereka ini kurang literasi atau kurang berpikir, kurang tadi mindsetnya itu ditempatkan, atau kurang literasi karena mengingat bahwa Indonesia ini masih di urutan 62 nih negara yang butuh untuk literasinya tuh lebih lagi. Gimana nih Pastor, silakan. Ya memang kalau by definition tadi di mana KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada sebagian yang netral, terkesan netral, tapi ada yang terkesan negatif gitu ya, kurang bagus gitu. Dan termasuk memang sebetulnya budak ini ada arti lain, itu anak juga ternyata. Iya. Itu kalau biasanya masih dipakai di Malaysia kan, bahasa Melayu. Nah, tapi kalau di kita kata budak ini adalah sesuatu yang memang negatif konotasinya. Seperti itu. Meskipun esensinya itu adalah sama, yaitu apa, orang yang digaji. Seperti itu. Atau orang yang bekerja pada sebuah perusahaan korporat ya. Seperti itu. Ya karena memang mungkin karena penggunaan bahasanya itu aja ya, istilahnya yang seringkali dipakai dalam situasi yang tidak baik. Betul. Misalkan dulu memperbudak Indonesia diperbudak oleh VOC dan seterusnya gitu kan. Jadi memang kata budak ini memang terdengar kesannya kurang enak gitu. Kayak tidak ada upah gitu. Ya. Di akhirnya mereka menganggap bahwa bekerja
lembur ya sama aja, gak bekerja juga sama aja gitu. Jadi posisinya di situ aja. Nah, sekarang bagaimana dengan pertanyaan dari studio? Kami persilakan untuk Tika, silakan. Terima kasih Karyo. Ya, pertanyaannya, tips agar tidak jadi budak korporat itu seperti apa, Kak? Ya, Baik. supaya nggak jadi budak korporat, ya jadi pengusaha ya. Pengusaha korporat. Nggak mungkin maksudnya supaya tidak mempunyai mindset yang seperti itu ya. Iya, terikat juga ya. Ya, mindsetnya harus diubah. Ya, sekaligus ini materinya. Siap, Gitu kan? silakan Pastor. Kalian saja kalau gitu. Yang pertama, ketika kita memandang pekerjaan atau bekerja, ini biarlah kita memandang suatu aktivitas atau pekerjaan ini sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Gitu. Jadi kita bekerja seperti untuk Tuhan, seperti di ayat tadi, kita kerja dengan tulus dan jujur. Ya, kenapa kita nih kerja untuk Tuhan nih, gitu. Gitu. Dan saya ingatkan tadi avodah itu salah satu artinya adalah bekerja. Jadi maka orang-orang Yahudi itu tidak memisahkan antara rohani dan sekuler. Buat mereka kerja kantoran di perusahaan, pabrik sekalipun itu tetap ibadah. Jadi yang dikatakan ibadah atau rohani ya itu dikatakan ibadah itu nggak cuma di gereja doang buat mereka gitu, nggak cuma di bait suci doang gitu. Jadi pelayanan itu nggak cuma di gereja tapi di pekerjaan juga gitu ya. Jadi miliki mindset atau cara pandang ketika kita bekerja itu bekerja untuk Tuhan. Nah, dulu ketika saya kerja di kantor, saya ketika bangun pagi mau berangkat itu pikiran saya itu bukan bekerja, tetapi melayani. Jadi hari ini pelayanan di mana di sekolah gitu. Jadi meskipun saya bukan jadi gurunya di bagian operasionalnya, tapi saya merasa berpikir dalam pikiran saya, dalam otak saya ini adalah saya pergi pelayanan begitu. Jadi saya bekerja dengan sungguh-sungguh, saya all out gitu. Bahkan ketika kerjaan saya slow dan ada butuh kepala sekolah, butuh mobil, ada yang nganterin atau jemput, pas tidak ada sopir pas tidak masuk, saya yang jemput gitu. Saya yang kadang nganter juga gitu, sampai malah atasan saya yang marah gitu, Sim, kamu jangan mau disuruh-suruh dimintain tolong sama kepala sekolah, kamu tuh bukan sopirnya mereka katanya. Kamu tuh kalau dibilang tingkatan itu kamu setingkat mereka gitu loh. Kamu tuh bukan di bawah mereka, kamu tuh kalau di struktur organisasi kamu tuh sejajar gitu, coworker gitu. Saya bilang lah Pak ya, ini mereka urgent katanya dipanggil dinas, dan pas memang saya bisa, why not gitu. Iya tapi misalkan perlu mereka naik taksi lah katanya. Naik taksi. Ya kan enggak apa-apa kita bayarin lah, atau mungkin guru mereka bisa nyetir gitu katanya. Ya enggak apa-apa Pak, saya ini pas kebetulan saya bisa juga masalahnya gitu. Kalau saya enggak bisa ya saya bilang enggak bisa, mohon maaf. Seperti itu. Ya wis iso udahlah jangan ini ya, biar mereka cari tahu sendiri gimana katanya seperti itu. Nah, jadi itu saya enggak pilih-pilih gitu. Ya. Dan itu yang membuat kalau boleh dibilang karir saya terus menanjak begitu. Itu salah satunya. Ya, pasti orang akan tahu kok. Bahkan dulu awal-awal ya, baru-baru ada teman saya itu kan kadang suka pergi keluar, jadi alasan apalah gitu kan. Padahal mungkin ya enggak tahu. Soalnya orang yang di sekolah kan mau beli itu aja cek suwene gitu, lama banget sih. Mau kemana nah? Dipikirnya saya seperti dia juga karena kebetulan kami satu ruangan. Terus pernah ditanyain, mungkin satu kepala sekolah itu butuh saya kan gitu. Dilihat di ruangan, loh kok enggak ada nih, Pak Simain kemana nih? Langsung dia telepon direktur sekolah. Waktu itu belum ngantor di sekolah direkturnya, masih dia jadi kepala sekolah tempat lain. Gue telepon, mungkin ya waktu itu kepala sekolah direktur sekolah langsung telepon saya,
Sim, di mana? Saya di sekolah Pak. Ngapain? Apa betulin printernya guru TK, saya bilang. Saya memang masih betulin itu gitu. Iya. Oh ya wes. Oh kamu dicari itu. Kok bilangnya enggak ada di tempat gitu? Saya dari tadi di sini Pak. Ya kalau butuh saya ada HP, telepon saya lah gitu, saya bilang. Oh ya wes dah, ya wes. Jadi ketika ada mau fitnahan mau datang, kita aman gitu. Kenapa kita kerja sungguh-sungguh gitu loh. Ya bayangkan kalau saya terpengaruh dengan teman saya ikutan keluar ditelepon di mana Pak? Di mau bohong juga ya tahu gimana. Nanti suara dari luar wang di sekolah kok suaranya ya, kan gitu. Jadi ketika pas itu saya ditelepon langsung nanya, Sim kamu di mana? Gitu, nggak ngomong halo gimana gitu, nggak, langsung tadi kamu di mana gitu. So jadi aman gitu. Kerja seperti untuk Tuhan ini sebagai bentuk ucapan syukur kita. Kenapa? Kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, kita diberi hikmat. Kerja, gunakan itu. Ini sebagai bentuk ucapan syukur kita. Lalu yang kedua, motivasi bekerja itu jangan hanya semata-mata hanya untuk uang. Ya. Tapi kita motivasi untuk kita berkarya menjadi berkat buat orang lain. Amin. Gitu loh. Memang yes kita ngelamar kerja supaya apa? Supaya dapat duit kan? Tetapi tujuan utama kita bukan itu, gitu loh. Ada orang yang bilang uang itu semakin uang dikejar, semakin dia lari. Gitu. Nah, ada ilustrasi yang baik sekali. Kalau orang mau kejar, mau dapat berkat, itu seperti mau kasih makan ayam gitu. Mau nangkap ayam, maksud saya, mau nangkap ayam. Gimana caranya? Kalau kita lari kejar ayam, capek, dia akan lari juga kan? Caranya bagaimana? Gampang, tinggal kita siapin makanannya, nanti dia datang sendiri gitu. Begitu caranya untuk mendapatkan berkat. Secara materi juga demikian katanya. Ini saya copy paste ya, bukan ini saya. Dari guru saya, dia bilang seperti itu. Jadi daripada kita susah-susah cari duit, kita mengundang duit aja gitu. Bagaimana caranya? Ya kita salah satunya apa? Siapkan tempatnya, wadahnya, yaitu apa? Motivasi sikap hati kita, attitude kita gitu loh. Attitude kita, ketika attitude kita baik, positif, maka itu berkat akan datang dengan sendirinya gitu. Percaya saja. Jadi seperti mau nangkep ayam itu tadi, kasih umpannya gitu. Yeah. Kita harus merasa attitude kita harus baik gitu terhadap uang, terhadap pekerjaan itu juga demikian. Tapi kalau terhadap uang jangan jatuh cinta, tapi kita bersahabat dengan dia. Karena firman Tuhan katakan cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Jadi bukan uangnya yang jahat, tapi cinta akan uangnya. Cintanya sendiri nggak jahat, tapi kalau cinta akan uang, nah itu yang jahat. Gitu. Jadi harus ketika kita mau mengejar berkat itu, siapkan tempatnya, yaitu apa? Attitude kita, sikap hati kita. Ya, orang ketika cari karyawan, saya dulu kerjaannya tuh cari karyawan, cari guru, cari staff, gitu. Setiap, nggak tiap hari lah ya, tapi setiap bulan gitu. Ketika kita butuh, apalagi mulai Januari, Februari itu saya cari orang, itu interview orang. Apa sih yang dicari? Attitude. Pinter banget, ya saya pernah dapat pinter banget, tapi attitude-nya jelek. Ya mending cari yang lain lah, yang attitude-nya bagus, meskipun skill-nya pas-pasan, itu bisa diasah masalahnya. Kalau attitude jelek itu yang repot, itu ngasahnya setengah mati itu. Jadi yang bisa hanya kita. Ya, mari kita siapkan attitude kita, sikap hati kita dengan baik. Yang ketiga, kita harus bersyukur, syukuri berapapun hasilnya. Ya, mungkin kita yang saat ini sedang bekerja di sebuah perusahaan atau di pabrik atau dimanapun kita bekerja, hasilnya mungkin belum seperti yang kita harapkan.
Tapi percayalah, ini yang saya imani juga dari omongannya atasan saya dulu. Dia bilang meskipun mungkin perusahaan bisa memberi saudara itu antara di skala 5 begitu kan. Tapi padahal saudara kerja dengan sungguh-sungguh dan kapasitas saudara Tuhan lihat itu 8 gitu. Maka kekurangannya ini loh, selisihnya yang saudara harusnya dapat 8 toh, tapi perusahaan cuma ngasih 5. Maka yang 3 ini Tuhan yang akan tambahkan. Percaya saja, ketika attitude kita baik, gitu loh. Tapi ketika attitude kita jelek, kita harusnya dapat 8, dapatnya 8 sekalipun, tetapi ada saja akhirnya jadi bisa berkurang. Gitu loh. Jadi yang penting attitude itu ibarat wadahnya untuk menampung berkat Tuhan itu loh. Pastikan attitude kita baik. Jadi penekanan di sini adalah attitude. Saya tidak membela pengusaha maupun karyawan. Saya mau bahas tentang attitude. Bagaimana kita sebagai orang yang bekerja. Ini juga bisa untuk para pengusaha melihat perusahaan dan toko atau apa yang kita kelola itu juga sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan gitu. Bisa memberi nafkah banyak orang juga, ya kan? Seperti itu. Dan kita bersyukur. Ucapan syukur itu Tuhan paling suka daripada kita ngedumel. Ya, cuman sekian. Enggak tambah lagi kita gini-gini, wah wis. Repot. Saya sempat terharu ya waktu kenaikan gaji. Tiap tahun kan ada naik gaji. Ketika itu guru dikasih tahu, Miss, ini gajimu sekarang sekian. Tambah. Hah? Benar tapi Mister? Itu menunjukkan rasa syukurnya yang luar biasa. Itu saya ikutan senang gitu. Padahal bukan duit saya juga gitu kan. Saya ikut senang gitu. Apalagi Tuhan yang ngeset itu semua, maksudnya kamu bisa dinaikin gajinya gitu kan. Yang menggerakkan hati pegawai pengusaha untuk menaikkan gaji dengan nominal yang cukup tinggi kan Tuhan. Ya apalagi Tuhan yang memberi berkat itu, ya ampun, pasti dia terharu juga gitu, senang. Ya, jadi syukuri. Kalaupun memang buat kehidupan sehari-hari kurang, ya kita bisa cari sampingan misalkan, atau mungkin kita bisa mengurangi hal-hal yang jadi pengeluaran kita, misalkan seperti itu. Kita bisa atur, ya. Yang jelas tapi kita tetap bersyukur akan hasil berkat Tuhan, berapapun itu, syukuri saja. Dan Tuhan pasti akan menambahkan berkat-berkatnya yang lain. Amin. Ketika kita bersyukur daripada kita ngedumel. Yang keempat, kalau merasa tertekan, tidak dihargai dan tidak adil di perusahaan misalkan, ini perusahaan saya memang menekan, ini perusahaan saya nggak adil begini begitu, sudahlah, daripada begitu cari yang lain saja. Baik. Gitu ya. Lalu yang kelima, bekerja dengan loyal dan tanggung jawab, tidak menjelekkan atau merusak tempat kerja. Gitu. Ya. Kerja dengan loyal, dengan sungguh-sungguh membelain gitu loh. Iya. Jangan cuma ini saya, sudahlah. Misalkan di jam kerja selesai, urusan kerjaan ya sudah, di jam kerja aja dong, matiin HP-nya. Atau punya 2 nomor. Ya, yang di teman-teman kerja bos tahu nomor ini, tapi untuk teman-teman yang lain yang ini nomor 1. Aku nggak mau diganggu gugat. Saya tidak menuntut atau meminta harus 24 jam seperti model pendeta gitu, enggak. Tapi kan kok ya sampai sebegitunya gitu loh. Ya. Maksudnya apa saklek banget gitu loh. Ya. Mungkin kadang menyebalkan, tetapi percayalah ketika kita bisa melakukan dengan baik apa yang jadi tanggung jawab kita. Mungkin ketika ditelepon cuma mau nanya doang gitu. Ini kamu kemarin naruhnya di mana? Kan cuma gitu. Apa itu mengganggu kita? Kan tidak. Kesini segera cariin gitu. Ya kan ya enggak gitu kali gitu ya kan. Lain cerita lah kalau selalu mesti begitu mengusik terus ya
ya itu mungkin lain cerita. Tapi kan kalau hanya ini kan enggak jangan sampai sebegitunya lah gitu menurut saya. Gitu. Dan yang keenam, berpikir seperti kita yang punya ke tempat kerja itu, ini penting. Kita punya pola pikir seperti kita yang punya tempat kerja itu, meskipun kita karyawan. Memiliki. Ya. Gimana caranya bisa mengembangkan meskipun kita karyawan? Ini mindset yang tidak semua orang karyawan punyai. Dan ketika saudara mempunyai pola pikir ini, saya kasih tahu, cepat atau lambat, dan mungkin biasa saja relatif cepat sebetulnya. Karena apa? Saudara memikirkan betul perkembangan tempat saudara kerja. Itu pasti akan dinotis, akan betul-betul diperhatikan oleh atasan saudara. Wah, ini anak keren nih. Jadi memikirkan perkembangan di perusahaan gitu. Ini bukan karyawan kaleng-kaleng ini. Ini. Kenapa? Karena ini mindset pengusaha. Gitu, bukan mindset karyawan. Mental pengusaha, bukan mental karyawan. Bukan mental orang bayaran gitu. Tetapi dia punya mental yang jauh gitu, di atas rata-rata. Gitu lah. Kebanyakan orang karyawan kan ya pokoknya saya lakukan tugas saya, jadi tanggung jawab saya, sudahlah. Baik. Itu perkembangan perusahaan kan urusan manajer, urusan direktur. Saya cuma budak korporat mau melakukan ini. Loh, kalau kita punya satu misalkan, meskipun staff, meskipun ini, kita punya ide, kenapa nggak dibeginikan aja ya? Jadi kan lebih efisien, lebih bagus begitu kan misalkan. Kita boleh dong usulkan ke atasan kita gitu, atau ke bagian HRD begitu. Kok gimana Pak kalau misalkan tambah gini kan mungkin jadi lebih indah, atau mungkin lebih indah, lebih ini, mungkin pasti akan ini juga. Iya benar juga ya. Nah, kalau atasan itu jadi supervisornya misalkan merasa disaingi, wah ini kalau ini bisa geser posisi saya nih, tenang aja, jangan takut. Berlian atau emas, meskipun katakanlah ekstrimnya di tempat sampah pun pasti akan ditemu orang diambil. Betul. Ya? Mahal ya. Iya. Kan? Iya. Pasti akan orang, katakanlah di perusahaan yang sekarang saudara kerja sungguh-sungguh loyal, tapi kok disia-sia begitu. Suatu saat pasti akan orang lihat, perusahaan yang lain bisa aja lihat, loh ini orang baik, loh ini kok kayaknya diperlakukan kurang ini sih. Wah, ini saya rindukan punya karyawan model begini nih, diambil. Gitu. Banyak kok saya mendapati seperti itu kok, banyak sekali. Ya. Kalau kita punyai attitude yang baik, dan mindset yang benar, gitu. Suatu saat pasti ini, mindset ini, mentalitas pengusaha ini akan suatu saat akan mengubahkan kehidupan kita. Pasti itu. Ya. Dan ini kayaknya Om Sugeng mau nambahkan. Silakan. Silakan yang mau open mic, kami persilakan untuk mic yang ada di live TikTok. Silakan Om. Saya tiba-tiba teringat aja Pak sama almarhum papa saya. Ya. Jadi papa saya kan dulu juga sama seperti yang tadi Pastor cerita ya. Beliau dulu itu kan putus sekolah karena nggak punya biaya. Padahal dia itu kerinduannya itu pengen menjadi bagian dari marga kita ya. Yang dulu itu konon katanya kakek saya itu orang terkaya di Semarang. Nah, dia juga pengen dong, meskipun keadaannya pada waktu beliau masih kecil itu, kita itu yang marga kita yang paling dihina karena paling gak punya uang. Tapi dia pengen banget punya uang gitu loh. Kalau bisa ya malah kalau bisa kayak kakek dia gitu ya. Nah, jadi dia putus sekolah lalu kerja. Nah, kerjanya tadi yang seperti Pastor Simeon bilang ya, dia itu ikut seorang bos yang ada di pasar, jadi karyawan bank pasar. Nah, tapi bosnya itu kebetulan ya puji Tuhan baik ya sama papa saya. Jadi bilang, kamu tuh orang kepercayaanku, jadi kamu akan selalu jadi orang nomor 2ku. Sekarang kita cuma berdua ya, kamu orang nomor 2ku. Tapi nanti kalau sampai usaha kita berhasil,
kamu akan tetap jadi orang nomor 2. Nah, papa saya cerita dulu kerjaan dia itu cuma satu, ngumpulin koin 50 sama 50, 100 sama 100, itu aja kerjaannya. Nah, tapi pada waktu itu kan di pasar ya, bank pasar lah, bener-bener bank pasar gitu ya, bank titil. Nah, bos saya tuh lihat gitu ya, walaupun kerjaan dia ya job desk-nya kan cuma itu, nyortir uang gitu ya, 50 sama 50, 100 sama 100 gitu ya. Nah, tapi kalau ada orang datang tanya, pasti dia sempet untuk nanya gitu, ya selamat siang Pak, bisa dibantu apa Pak? Padahal kan kerjaan dia kan cuma ngumpulin uang ya, nyortir uang gitu. Nah, sehingga bener-bener pada waktu tahun 80-an lalu ada deregulasi toh, jadi punya bank itu nggak sesulit dulu lah gitu, peraturan dilonggarkan sehingga boleh tambah dana. Nah, jadi bos saya tuh bilang, ya udah yuk kita bener-bener jadi bank beneran yuk, jangan jadi bank pasar. Nah, itu mulai ada tuh yang namanya direktur, mulai ada namanya manajer segala macam, buka cabang di mana-mana. Dan kerennya adalah tetap bosnya ingat sama papa saya. Papa saya tetap jadi orang kedua. Jadi ownernya itu kan bosnya itu ya. Lalu papa saya jadi direktur utamanya. Padahal kan nggak punya titel, nggak punya pendidikan apa-apa. Tapi cuman megang omongan bosnya aja. Ya, kalau dia jadi orang kedua. Dan selama berpuluh-puluh tahun ya, dari tahun, kalau nggak salah papa saya cerita tuh dari tahun 50-an ya, sampai berarti berapa tahun? 30 tahun loh, sampai tahun 80-an tuh deregulasi. Itu JB Sumarlin ya, saya masih ingat cerita papa saya itu dulu kepala BJ JB Sumarlin. Nah, tahun 30 tahun itu setia banget sama kerjaannya. Yang ngapain? Ya nyortir koin gitu ya, 50 sama 50, 100 sama 100. Gitu aja. Nah, itu hal pertama yang saya pengen cerita, Pastor. Nah, yang kedua saya langsung inget ya, tadi Pastor cerita soal kalau worth kita atau nilai kita itu lebih dari gaji kita, nanti pasti Bapak Yahweh yang bertindak. Dengan caranya ajaib. Nah, itu saya alami sendiri. Ya, saya tadi cerita ya, kalau saya merasa kalau bagian hidup saya paling indah itu pada waktu saya jadi budak korporat. Nah, saya bukan belain juga ya, tapi asal kita kerja sama korporat, jadi budak korporat tuh enak kok, ya. Enak ya. Karena apa? Contohnya aja buat pemula. Kalau saya kan dulu tahu umur 20-an jadi budak korporat. Enaknya apa? Pasti ada guidance. Kamu tuh kerjain A, B, C, D, Geng. Kecil itu aja, gak usah mikir urusanku, kata bos saya ya, kata atasan saya, mikir urusanku, kamu kerjain aja. Wah, enak kan, jadi tiap hari datang kantor tuh udah ngerti mau ngapain, jadi semangat saya datang kantor ya, pokoknya kerjaanku tuh ini udah itu aja. Kalau udah ya, kalau saya sih nggak keberatan ya, nggak sungkan juga, kalau saya tengku. Kenapa? Saya kerja 8 jam tuh kayak lu kerja 16 jam. Jadi nggak apa-apa kalau saya tengku ya tengku. Yang penting kan bos saya ngerti tuh, kerjaan saya emang bener-bener beres semua kok. Nah, sampai saya tuh pernah ngalami saat-saat yang saya tuh enak banget nih, Pastor. Sampai gaji belum habis, udah muncul gaji berikutnya gitu loh. Nah, itu waktu itu kan ya kalau korporat beneran ya, korporat tahu kok yang gaji kita tuh ngerti kok. Orang yang cuma kerja, cuman istilahnya ngitungin jam kerja aja, atau benar-benar kerja itu ada hasilnya. Nah, saya pernah diundang nih, Pastor. Pernah diundang biasa ya, kalau sales kalau mau jualan mobil itu ngundang makan biasanya. Ya udah, saya datanglah ke suatu acara gitu ya. Nah, yang pertama itu acaranya keren banget ya. Jadi itu launching mobil Mercy terbaru ya. Itu bengkelnya itu diubah kayak seolah-olah jadi kayak ballroom ya. Jadi enak, dingin, bersih gitu ya. Nah, saya tanya dong sama salah satu yang jaga di sana. Nah, ini contoh buruk ya, ini contoh buruknya dulu. Saya tanya sama satu staff yang jaga. Saya tanya, ini model apa? Kenapa kok mahal sekali? Karena bentuknya kecil gitu ya. Kok kayak sedan kecil gitu ya, kayak apa? Kayak Karimun gitu loh ya, kecil. Tapi kenapa harganya 2,5 M? Lah, orangnya itu bilang, ya tapi cocok buat Bapak sebagai eksekutif muda gini gitu. Walah, nggak jawab. Saya tuh pengen tanya kenapa mahal gitu loh. Tapi nggak bisa jawab dia. Ngomongnya tuh malah cocok buat Bapak yang eksekutif muda, baju Bapak rapi gitu ya, nggak ada hubungannya lah gitu loh. Nah, udah setelah itu nggak berapa lama ya, karena model baru ya mobilnya ya, saya diundang lagi sama showroom lain gitu. Saya pikir ya udahlah, nggak apa-apa, makan gratis gitu ya, makanannya enak-enak loh kalau yang undang itu Mercy. Ya saya datang lagi, tujuannya udah beda nih, tujuannya mau ngapain? Mau makan enak ya. Tapi yang namanya koktailnya tuh enak-enak loh, ada sosis kecil gitu. Nanti Karyo pasti kapan aja kan. Sekarang saya udah bukan corporate, jadi udah nggak ada yang ngundang.
Oke. Datanglah saya ke showroom kedua, kebetulan sebelah apartemen saya. Jadi nggak jauh, jalan kaki aja gitu ya. Nah udah datanglah saya, dan di showroom yang kedua ini tetap bener-bener bengkelnya bengkel yang ada olinya segala macam. Nah tapi yang jaga itu montir. Lah saya tanyalah, Pak ini ngomong-ngomong nih Mas ya, kenapa Mas mobil kecil kayak gini Mas, ini kayak apa ya, kayak LCGC gitu loh, tapi kenapa 2,5 M? Nah karena yang jaga itu montir dan punya hati dia jelasin, oh iya Pak, ini adalah mobil hybrid Pak, 1 liter itu bisa 50 km, udah kayak naik Supra Pak, naik Honda. Dia bilang gitu, irit tengah mati karena ini mobil hybrid. Nah benar nih, saya juga menduga seperti Pastor Simeon ya, ini kalau orangnya go di extra mile gitu ya, biarpun dia montir, tapi dia mau diajak ngomong, mau jawabin, meskipun dia bukan salesnya gitu ya, tapi orang kayak gini pasti cepet naik pangkat nih. Nah kebetulan banget, ini saya udah nggak di Kelapa Gading, tinggalnya udah di Semarang ya sekarang. Dan kebetulan kemarin itu juga ada launching mobil baru, ya Mercy ngeluarin mobil listrik. Itu adalah di suatu ballroom ya di Semarang dekat Gayam Sari situ. Nah saya diundang juga nih, mungkin masih salah database ya, dikira saya masih pengusaha atau budak korporat kali ya, punya duit gitu ya. Nggak tahu dia udah jadi gembala sekarang. Ya udah datanglah saya ke ballroom itu ya, dan ternyata ya Pastor Simeon, ternyata yang jadi kepala cabang di sana adalah si mantan montir itu. Dahsyat banget ya, dahsyat banget. Dan ternyata dia masih ingat, Pak, kemarin kan waktu saya di Kelapa Gading, Bapak belum sempat beli dari saya Pak, bantulah Pak nambahin omset saya Pak, ini mobil listrik loh Pak, ini full Pak, ini udah plug-in bener-bener Pak, nggak perlu lagi beli bensin. Wah itu ya, ya udahlah saya ya sopan-sopan aja lah, iya senyum-senyum sambil makan gitu ya. Padahal sekarang ya kalau suruh beli ya nggak ada juga uang segitu ya, gile mahal. Nah tapi intinya benar Pastor Simeon tadi Pastor Simeon cerita ya, kalau gaji kita itu nggak senilai worth kita, pasti Tuhan nggak tinggal diam kok ya. Dan si montir itu kebetulan saya tahu ya, dia belum percaya Papa Yahweh, tapi sudah percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ya dia ngomongnya. Tapi ternyata ya Tuhan bela juga gitu ya, kepala cabang loh, ya Mercy loh di Jawa Tengah gitu ya, luar biasa banget, dari montir naik ke atas tuh berapa level gitu ya. Walaupun betul ya bertahun-tahun, tapi intinya bener banget ya, kita jangan merasa diri kita budak korporat lah, gitu ya. Kita bukan budak kok, minimal yang saya tahu teman-teman saya belum jadi budak. Dulu gua budak korporat beneran, dalam arti apa? Nggak bisa istirahat. Mau cuti bukannya mesti tunggu jadwal, enggak, ditolak. Bilang apa dulu bos saya? Geng, kalau gua nggak ada lu, mati kita geng. Mesti turun. Nah itu baru budak kan? Cuti hak saya loh. Itu kalau saya nggak ngambil cuti, nggak digantiin juga, ya hilang aja udah hapus. Nah itu baru budak itu. Jam kerja saya sendiri saya udah lakukan, prestasi juga ada. Mau cuti aja nggak boleh. Ya tapi ya puji Tuhan lah. Artinya apa? Artinya ya saya dihargai juga dong berani dong, walaupun gaji saya belum sebesar yang saya inginkan gitu ya. Tapi intinya ya benar juga. Nah yang terakhir saya ingat, cerita terakhir ya Pastor Simeon, kalau boleh masih ada waktu 3 menit, saya mau cerita nih soal almarhum papa saya. Pada waktu papa saya sudah jadi ya itulah ya direktur yang bukan cuma direktur ya, dia masuk top 100 manajer termahal di Indonesia loh, ada bukunya. Who's and Who in Business, masuk situ. Ya. Nah, itu teman-teman ya, itu zamannya Pak Mari Muhammad itu. Saya masih ingat ya, gubernur BI-nya. Nah, teman-teman, papa saya itu kembali ke cabang pertama dia dulu di Batavia ya, di kota tua Jakarta. Dan dia lihat ada seorang teknisi yang masih setia kerja sama perusahaan. Setia ya. Itu namanya Pak Min Diesel ya. Nah, waktu itu kan papa saya sudah bukan kepala cabang di sana, ya udah bukan lah ya, udah jadi dirut gitu ya. Nah, pada waktu kepala cabang itu diganti, sekalian saya mau share ya soal nama. Jadi di perusahaan papa saya dulu ada orang manajer ya yang nggak enak banget lah, orangnya suka menindas karyawan. Itu namanya Pak Gunawan. Nah, papa saya itu Pak Wiguna, beda ya. Gunawan sama Wiguna, tapi banyak orang suka keliru. Nah, saya pernah ya datang ke cabangnya papa saya itu, orang-orang itu pada nyinyir sama saya ya. Pokoknya saya tuh disengain banget lah. Sampai si Pak Min itu tiba-tiba ya dia teriak gitu ya.
kamu jangan kurang ajar sama Pak Sugeng. Nah, kenapa? Dia kan anaknya Pak Gunawan. Bukan, dia tuh anaknya Pak Wiguna. Orang diam semua langsung. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata ya di situ jadi legenda bapak saya. Jadi Pak Men itu dipanggil bapak saya. Ya pada waktu kepala cabang di sana berhalangan, dipanggil bapak saya. Tanyain, Men, kamu sekarang gajinya berapa? Ya segini Pak, masih segini Pak. Loh, kamu kan sudah berapa puluh tahun kerja di sini toh? Iya Pak, gajimu segitu betul? Betul Pak. Oh ya sudah, kalau gitu besok kamu ke Sudirman, kantor saya. Bilang sama Pak Kepala Cabang yang nyuruh Pak Pras, ya Pak Wiguno nyuruh kamu ke kantor dia di Sudirman. Jadi Pak, dia bilang gitu ya. Nah, takut kan dia dikira mau dipecat, mau diapakan itu. Sampai ke kantor pusat, ke kantornya Papa saya, langsung Papa saya cerita, Men, ini mulai sekarang gajimu segini. Ya, dia kaget dilihat angkanya, ternyata naik 100 kali lipat. Waduh. Alias pada waktu itu 10 kali lipat UMR. Tadinya Pak Men itu nggak nyampe UMR, digaji 10 kali lipatnya UMR. Wow. 100 kali lipat. Ya. Nah, setelah itu kan jadi bahan berguncingan ya, termasuk saya sama kakak saya tanya gitu ya. Lah orangnya aja digaji segitu nggak apa-apa kok, Pi. Kenapa mesti dinaikin gajinya? Ya, kenapa mesti naikin gajinya? Papa saya bilang, itu kamu mesti ngitung sebentar lagi dia pensiun. Kalau pensiun gajinya 1/10 UMR, lah berapa pensiunnya? Ini papi mau kasih dia pensiun dengan cara apa? Naikin gajinya. Biar pensiunnya dia nggak kerja, dia bersekian tahun nanti dapat gaji pensiun dari gaji yang gede, gaji terakhir dia. Nah, ternyata jadi legenda. Ya, jadi dari cabang mana-mana ngerti juga gitu ya. Wah, itu yang papa saya perbuat. Nah, teman-teman, saya cuma mau share aja ya. Kalau betul nih ya, korporat itu ada nggak enaknya betul, banyak nggak enaknya betul juga. Tapi teman-teman, kadang-kala Tuhan juga memakai atasan kita ya. Bukan atasan kita yang baik mungkin ya, tapi kadang-kala Tuhan tuh memakai atasan kita untuk menegaskan keadilan Tuhan. Gitu baik. Ya. Siap. Sudah boleh share sedikit. Baik. Terima kasih untuk Bapak Gembala Ade Sugeng Wiguna yang sudah bergabung ya dengan statementnya di malam hari ini, sedikit yang sudah dibagikan bagi kita semua dan kiranya menjadi informasi dan juga menambah informasi bagi kita semua. Dan terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Baik, untuk langsung saya nih Pastor, kita ke akhir daripada obrolan kita di malam hari ini. Juga mungkin ada sepatah dua kata untuk Hari Buruh Internasional nih. Silakan Pastor. Jadi kita sebagai seorang karyawan bekerja dimanapun, pastikan kita memiliki mindset yang benar ya dalam bekerja. Dan kita perlu ingat kisahnya Yosef ketika di Mesir. Itu dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dan Tuhan angkat dengan luar biasa. Amin. Dan akhirnya dia menjadi orang kepercayaan nomor 2 di Mesir. Jadi intinya bukan kita mengejar uang maupun mengejar karir itu. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, otomatis itu otomatis berkat Tuhan nggak akan pernah salah. Amin. Nggak pernah salah alamat. Jadi kita pasti akan Tuhan pelihara dengan caranya. Haleluya. Jadi untuk teman-teman yang sebagai pekerja dimanapun berada, kita bekerja, termasuk bekerja bagi diri kita sendiri, buka usaha begitu. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Jadi jangan lagi merasa bahwa aku ini kan budak korporat, aku ini kan satu hal yang mengecilkan diri begitu kan, yang merasa diri tidak berguna, tidak dianggap begitu. Katakanlah orang bilang kita bekerja sebagai buruh pabrik sekalipun, itu tidak masalah. Ketika kita kerja dengan sungguh-sungguh, pasti berkat Tuhan akan nyampe ke kita. Sungguh-sungguh juga buat kita. Sungguh-sungguh juga dengan cara Tuhan. Haleluya. Itu aja Pastor? Iya, itu aja. Ya, baik, terima kasih untuk Pastor Simeon yang sudah, ini closing statement dari Pastor Simeon ya. Ya, sahabatku, berbicara tentang hari ini, tentang budak korporat menjadi judul pembahasan kita, di mana ini adalah hal yang sebenarnya bernilai positif ya, mempunyai makna yang positif, tapi diterima dengan
hal yang negatif. Jadi untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa membuat kesimpulan bahwa budak korporat itu awalnya hanya istilah bercandaan dari kaum milenial yang berasa terotoriter saat hidup di korporat. Sedangkan individu yang berkarya artinya lebih kepada pribadi yang memberdayakan skillnya secara utuh dan memiliki tujuan agar bisa memberikan dampak positif. Dan kami ucapkan selamat memperingati Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2024. Baik, kita akan tutup. Silakan dalam doa, Pastor Simeon. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh untuk malam hari ini perbincangan kami. Engkau memimpin dari awal hingga akhirnya. Biarlah apa yang sudah kami perbincangkan ini boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkan, untuk kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi seperti untuk Engkau ya Bapa. Dan biarlah kami mempunyai attitude, sikap yang baik dalam kami bekerja, mempunyai pola pikir, mindset yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu di tempat pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang bekerja. Tuhan berkati pekerjaan mata pencaharian mereka, berkati mereka yang membuka usaha sendiri, berkati barang dagangan mereka, kirimkan orang-orang untuk membeli barang dagangan mereka. Demikian pula yang membuka jasa, Tuhan memberkati, berikan orang-orang untuk memakai jasa umat-umat-Mu ini. Demikian pula setiap anak-anak-Mu yang bekerja, baik di institusi, di pabrik, di sekolah maupun di perusahaan, dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati. Kiranya penyertaan Tuhan ketika Engkau menyertai Yosef ketika di Mesir, biarlah penyertaan-Mu yang sama itu boleh ada atas setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih, dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Mesias kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Iya, terima kasih untuk Bapak Gembala Dr. Simeon Sulistyo yang sudah berbagi tentang materi di malam hari ini. Bapak Yahweh memberkati dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan. Dan juga terima kasih buat teman-teman kita. Untuk Tika, terima kasih. Bapak Yahweh memberkati juga Irda dan juga sahabat yang ada di live TikTok. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Bapak Yahweh memberkati. Dan usai sudah sahabatku, kita di malam hari ini, dan terima kasih kita bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa untuk kita semua di 107.8 bersama dengan kami Radio Komunitas Surya Kebenaran. Berkat bagi jiwa. Bapak Yahweh memberkati dan selamat malam.